Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita termasuk orang-orang yang selalu ada di jalannya. Saudaraku, di sini akan saya menerangkan sedikit tentang bagaimana cara untuk mengatasi anak yatim yang sudah berumur 17 tahun. Maksudnya ini pertanyaan dari teman saya kemarin bahwa dia punya seorang anak yatim di rumahnya, tapi setelah dia umur 17 tahun dia sangat kadang nakal ya, namanya anak-anak remaja seperti itu. Dan itu sudah suatu yang lumrah ya, dan saya akan menjelaskannya semampu saya dan saya akan menjawabnya. Terima kasih yang sudah bersimpati pada channel ini. Semoga bermanfaat. Orang yang disebut anak yatim itu adalah orang yang meninggal bapaknya, orang tuanya meninggal, tapi dia dalam keadaan belum balik. Jadi kalau dia sudah balik, sudah tidak lagi dikatakan anak yatim. Dalam hadis riwayat Abu Daud mengatakan, Rasulullah bersabda, tidak dikatakan anak yatim anak yang sudah ihlam atau balik. Ketika seseorang itu sudah ihtilam atau balik ya, maka sudah keluar dari sifat yatim. Anak yang sudah berusia 12 tahun, kalau dia belum balik, itu masih bisa dikatakan anak yatim setelah ditinggal orang tuanya, maksudnya ditinggal bapaknya. Dan tanda-tanda anak atau orang yang sudah balik itu, yang pertama yaitu keluar air mani, baik dalam mimpi ataupun dalam nyata. Yang kedua untuk perempuan apabila sudah haid. Dan yang ketiga umur 15 tahun. Dan apabila sudah melampaui dari itu, umur 16, 17 itu sudah tidak lagi dikatakan anak yatim. Sebagaimana yang dikatakan oleh hadis Abu Daud tadi ya. Oleh karena itu, untuk mengatasi anak yang sudah 17 tahun, anak-anak yang sudah remaja, mendidik anak yatimnya itu ya harus mendidik seperti anak-anak remaja semasanya, yakni anak remaja biasanya. Karena dia sudah bukan yatim lagi kalau sudah berumur 17 tahun. Mendidik anak remaja memang tidak mudah. Jadi langkah yang pertama itu kita harus menasihatinya ya, karena terkadang memang menjengkelkan ya anak-anak remaja itu. Karena memang darahnya itu masih muda. Yang pertama, dia itu suka marah biasanya. Suka marah dan suka pingin aja dituruti apa kemauannya. Dan juga dia tidak mau, terkadang dia sulit untuk menerima nasihat. Jadi pertama itu kita harus sabar untuk menasihatinya. Dan yang kedua, jangan pernah dibentak anak remaja yang masih dalam segar-segarnya ya. Namanya aja darah muda. Kalau dibentak, dia itu nantinya akan trauma dan dia akan menyimpan dalam hatinya bahwa dia pernah dibentak, bahwa dia seakan-akan tidak disayangi, kenapa dibentak. Itulah akibatnya kalau dibentak, dan dia itu akan menyimpan dalam hatinya kalau dia itu pernah dibentak. Oleh karena itu, jangan sampai dibentak. Yang ketiga adalah cobalah dia itu diajak untuk berdiskusi ataupun bercerita tentang kebaikan-kebaikan, dan waktu berceritanya itu waktu yang tepat, mungkin waktu dia istirahat, mungkin dia waktu lagi senang hatinya. Karena anak-anak itu terkadang
ingin selalu disayang, ingin selalu diperhatikan. Jadi kalau diajak untuk berbicara, untuk bercerita, dan maksudnya bercerita tentang kebaikan ya, jangan kan merasa sangatlah diperhatikan. Jadi untuk mendidik seorang anak remaja itu sekali lagi memang tidak mudah, ataupun bercerita tentang apa-apa yang pernah dia lakukan dan berilah contoh yang baik, insya Allah dia akan menurut kepada kita yang menasihatinya. Yang keempat adalah tanyakan apa yang dia mau. Kalau ditanyakan sebenarnya apa yang dia mau, kenapa sih kamu seperti itu, apa mau kamu, tapi dengan nada jangan terlalu tinggi ya, seakan-akan marah gitu, jangan, sudah biarin saja. Anggap saja dia kan masih anak-anak ya nih, masih anak remaja. Kita orang tua harus yang menyadarinya. Katakan apa yang dia mau, apa kemauannya. Jadi kalau kemauannya itu sesuatu yang tidak baik, ya memang biasanya sesuatu yang tidak baik kayaknya ya, kalau anak-anak remaja itu. Sesuatu yang dilarang itu dia itu maunya melakukan itu. Nah, di saat itu kita harus memberi nasihat atau memberi gambaran atau memberi pandangan atau itu akibatnya seperti ini. Kita harus menjelaskan permasalahannya atau menjelaskan sebab dan akibatnya. Jadi kita harus menanyakan apa yang dia mau. Adalah kalau kita mampu, kalau kita bisa, cobalah beri sesuatu hadiah atau sesuatu spesial kesukaannya dia, atau makanan, kita bikin makanan kesukaannya dia, ataupun apa yang dia suka sedikit kita lakukan supaya dia itu merasa sangat diberi kasih sayang yang sebenarnya. Untuk temanku yang mempunyai anak yatim itu sangatlah beruntung. Karena apa? Karena masih ada kesempatan dan Allah memberi kesempatan untuk mengayomi atau memperhatikan anak yatim dari kecil sampai dewasa. Itu sesuatu yang sangat berkah ya, itu sesuatu yang sangat bagus sekali untuk kita. Karena anak yatim itu sebenarnya anak yang perlu kita lindungi, yang perlu kita ayomi. Untuk temanku itu sangatlah berbahagia kamu ya. Janganlah bersyukur kamu masih ada kesempatan atau diberi kesempatan oleh Allah untuk mengayomi anak yatim, walaupun sekarang dia memang menjengkelkan, sudah dewasa ya, sudah remaja. Memang sebagai pendidik atau sebagai orang tua yang melindungi anaknya, begitulah saudaraku, temanku, sahabatku, itulah. Jadi ya, udah berumur 17 tahun itu sudah bukan bersifat anak yatim lagi. Silakan didik seperti anak remaja lainnya, atau anak remaja, ataupun dosa dan tidaknya itu dosa itu urusan yang kuasa ya. Kita tuh hanya menjalani atau mempraktikkan sesuatu yang baik. Terima kasih dan semoga ini bermanfaat. Apabila ada sesuatu kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.